informasi lain pemirsa, 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka saat Zionis Israel menyerang warga yang sedang menerima bantuan di Gaza Selatan. ...27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan di titik distribusi Al-Sakos. Banyak korban luka dibawa menuju suasana duka dan trauma di kompleks medis Nasser. Warga sipil menangisi jenazah kerabat mereka, sementara yang lain menggambarkan keputusasaan yang semakin besar yang dihadapi keluarga di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang meluas. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, menyusul serangan mematikan Hamas di Israel Selatan, lebih dari 57.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 138.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza. Pesawat tempur Israel menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam di kota Gaza. Sementara di Jabalia, Gaza Utara, sebuah sekolah pengungsian menjadi sasaran serangan udara oleh militer Israel. Rekaman video menunjukkan dahsyatnya ledakan bangunan di kota Gaza. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam. Kepulan asap membumbung tinggi disusul dengan tangisan dan teriakan warga. Di Jabalia, Gaza Utara, puluhan warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak dilaporkan tewas atau terluka dalam dugaan serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah yang menampung para pengungsi. Kerusakan parah terlihat di sekolah Halimah Al-Sa'diyah, sementara warga berupaya membersihkan puing-puing dari lokasi kejadian. فيش لا حماس ولا بطيخ كل مدني كل اللي ماتوا اصلا اطفال وشيوخ الشيخ عمره 60 سنه مات وست عمره 45 سنه ماتت وطفلين صغار اعمارهم ما يقل عن 3-4 سنوات فيش لا مطالب ولا حماس ولا مخربين كل هذا مدني اللي انضرب. Menurut kantor berita dan informasi Palestina Wafa, 10 orang tewas dalam serangan terhadap sekolah Halimah Al-Sa'diyah yang melindungi pengungsi dari Jabalia Al-Nazlah di Gaza Utara. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, militer Israel semakin agresif melancarkan serangan udara ke Gaza, Palestina meski kedua belah pihak dalam pembicaraan untuk kesepakatan gencatan senjata. Dari rekaman yang dirilis, militer Israel melancarkan serangan udara di Beit Hanun, wilayah utara Gaza, Palestina. Serangan ini menghantam lebih dari 35 target, salah satunya diklaim sebagai infrastruktur terowongan bawah tanah milik pejuang Palestina yaitu Hamas. Serangan militer Israel juga semakin memperburuk kondisi kehidupan warga Beit Hanun. Pemirsa, 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka pada hari Sabtu di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan. Tujuh warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan di titik distribusi Al-Sakos.
Banyak korban luka dibawa menuju suasana duka dan trauma di kompleks medis Nasir. Warga sipil menangisi jenazah kerabat mereka, sementara yang lain menggambarkan keputusasaan yang semakin besar yang dihadapi keluarga di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang meluas. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, menyusul serangan mematikan Hamas di Israel Selatan, lebih dari 57.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 138.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia di Palestina. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia Palestina yang tidak bersenjata. Terlihat lansia itu berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya di kota Khan Yunis. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Serangan gabungan oleh pejuang penentangan ke atas 2 tank Israel ini terjadi di semenanjung Gaza. Beruntung mereka selamat setelah meledakkan 2 tank tempur karena bersembunyi di terowongan. Pejuang Palestina juga berani melawan tentara Israel dengan mengebom kumpulan tentara dan kendaraan musuh dengan mortir kaliber berat. Mereka juga menguasai drone Zionis saat menjalankan misi intelijen di wilayah Khan Yunis. Peristiwa ini menggambarkan kebrutalan tentara Israel yang selalu menyerang warga sipil, namun pejuang Palestina tak bersenjata api malah berani melawan tentara Israel. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam di kota Gaza. Sementara di Jabalia, Gaza Utara, sebuah sekolah pengungsian menjadi sasaran serangan udara oleh militer Israel. Rekaman video menunjukkan dahsyatnya ledakan bangunan di kota Gaza. Pesawat tempur pendudukan menargetkan sebuah gedung di sekitar Universitas Islam. Kepulan asap membumbung tinggi disusul dengan tangisan dan teriakan warga. Di Jabalia, Gaza Utara, puluhan warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak dilaporkan tewas atau terluka dalam dugaan serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah yang menampung para pengungsi. Kerusakan parah terlihat di sekolah Halimah Al-Sa'diyah, sementara warga berupaya membersihkan puing-puing dari lokasi kejadian. فيش حماس ولا بطيخ كل مدني كل اللي ماتوا اصلا اطفال وشيوخ الشيخ عمره 60 سنه مات وست عمره 45 سنه ماتت وطفلين صغار اعمارهم ما يقل عن 3-4 سنوات فيش لا مطالب ولا حماس ولا مخربين كله هذا مدني اللي انضرب. Menurut kantor berita dan informasi Palestina Wafa, 10 orang tewas dalam serangan terhadap sekolah Halimah Al-Sa'diyah yang melindungi pengungsi dari Jabalia Al-Nazlah di Gaza Utara. Ratusan warga Palestina memadati pusat distribusi bantuan kemanusiaan di kota Gaza. Warga Gaza rela mengantre untuk mendapatkan bantuan berupa 2.400 kantong tepung. Ratusan warga Gaza rela mengantri untuk mendapat bantuan 2.400 kantong tepung dari Youth Future Rescue Society bekerja sama dengan Program Pangan Dunia dan PBB pada Sabtu waktu setempat.
Penyaluran bantuan untuk lansia dan kelompok rentan ini juga bagian dari kampanye kemanusiaan untuk mengurangi krisis ketahanan pangan. Ada yang bahagia mendapat bantuan ini, tapi ada juga yang kecewa. زمان والله أكثر من سنة إلي ما استلمتش. أول مرة تجيني رسالة وأفرح عليها. والله حسيتها كأنه جايني كم ذهب. الحمد لله وبشكر كل واحد ساهم فينا وكل واحد ساعدنا. وعياط الله 30 نفر في الجامع احنا قاعدين ومش لاقيين ناكل نتشرب لاولادنا يومين عشان تعبانين ما فيش ناكل ونشرب يا ناس ساعدوني. مش كل الناس اللي بتجيهم رسائل في ناس بتجيها رسالة في ناس مرتين احنا ولا مرة واحنا عندنا أطفال كثير مش قادرة أحكي عشان لي 3 أيام ما أكلتش. Menanggapi hal ini, pihak penyelenggara menyebut bantuan diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar dalam sistem. احنا امبارح وصلنا عدد من الشاحنات تحمل 2400 كيس طحين. بعد ذلك احنا رفعنا القوائم على النظام الخاص في البرنامج الغذائي العالمي، وبعد هيك بعثنا الرسائل هذا للناس للاستلام، وهذا وفق المعايير المحدده مسبقا من قبل هذا برنامج الأغذية العالمي. المعايير عدد أفراد الأسرة، النساء اللي هي مطلقة أو أرملة أو هذا اللي هم النساء لهم حق أو الهوية في الحالات الخاصة وبعض الإعاقات. Bantuan ini tiba di tengah penderitaan warga Gaza. Banyak yang mendesak perluasan distribusi bantuan untuk memastikan akses yang adil terhadap kebutuhan pokok.